Dan kembali lagi bersama kami, sangat senang bisa menyapa Anda kembali. Mulai seru nih, Bang Fahri Hamzah sudah angkat bicara. Wah, jika Fahri Hamzah sudah angkat bicara, tentu saja ini akan menjadi pukulan telak karena memang statement-statement Fahri Hamzah ini membuat para kaum sakit hati kelimpungan, kelabakan, dan tidak berdaya sama sekali. Bahkan saya melihat dan menyimak langsung diskusi-diskusi dengan Fahri Hamzah. Wah, ini orang benar luar biasa. Pak Prabowo benar-benar tidak salah menilai. Apa sih yang dikritisi oleh beliau? Ya, beliau berkata bahwa PDI Perjuangan ini seolah-olah selalu teriak dinasti-dinasti, kecurangan-kecurangan. Namun berbeda terbalik ketika partai ini menang. Partai ini mengatakan bahwa pemilu dan pilkada berjalan kondusif. Tentu saja hal tersebut memang statement-statementnya berbanding terbalik karena memang di situasi ini tidak begitu menguntungkan bagi PDI Perjuangan di situasi Pilkada 2024. Pilkada dan Pilpres lah yang memang waduh ini benar-benar situasi PDI Perjuangan berbalik 180 derajat, teman-teman. Kenapa? Karena yang semula partai pemenang, kini partai tersebut mengalami kekalahan. Bahkan yang paling saya herankan adalah ketika Pilpres. Bayangkan, Capres PDI Perjuangan dapat suaranya 16% loh. Waduh, saya tak bisa berkata-kata. Kemudian di pilkada juga beberapa jagoan mereka kalah oleh endorsement Pak Jokowi. Dan ini benar-benar, aduh, persaingan antara Megawati dan Jokowi sangat dahsyat. Mungkin rekan-rekan sekalian tidak begitu memperhatikan. Namun menurut pengamatan saya di sini, Pilkada 2024 akan menjadi pertarungan yang sangat tinggi dan terbukti bagaimana kerasnya PDI Perjuangan menyerang Pak Jokowi. Kemudian saya berpendapat dan beropini serta jika situasinya seperti ini maka bukan tidak mungkin nih bahwa Pak Jokowi dan Mega kemudian Jokowi dan PDI Perjuangan akan terus terlahir kompetisi yang berbau-bau Jokowi tentu saja akan dibabat habis oleh PDI Perjuangan. Sepertinya langkah politiknya mengarah ke situasi seperti itu. Partai politik ini mohon maaf ya, ini sumber kekacauan yang kita rencanakan dan kita pikirkan tuh relatif on the right track lah gitu. Jadi termasuk dulu waktu kita dalam politik menghadapi pertengkaran gitu, saya dengan teman-teman PKS itu juga kita memikirkannya secara serius. Istilahnya itu beristikharah ya, secara serius. Step berikutnya apa gitu. Nah sehingga waktu kita ngambil keputusan itu ya dengan basis pengertian seperti itu. Nah, jadi setelah selesai Pilpres ya, alhamdulillah kita menang di Pilpresnya, tapi Pilegnya belum sukses gitu ya. Tapi nggak bisa bilang nggak sukses juga karena kita dapat 70-an, 75 kursi di daerah dan sekarang kita sibuk pilkada gitu ya, ngaturin komposisi teman-teman, ya ada gerakan di bawah ingin supaya koalisi itu tetap utuh dan sebagainya. Ini kita kelola semua. Dan yang unik juga, Gelora itu diajak di tempat-tempat yang kita nggak punya kursi gitu loh, dengan sangat antusias oleh kandidatnya gitu. Bahkan laporan teman-teman, kita kadang-kadang di-approach seperti lebih antusias daripada partai yang punya kursi. Jadi ya memang akhirnya ada kesibukan seperti ini gitu. Dan saya kan di dalam posisi tidak menjadi pejabat publik ya, masih mengelola usaha-usaha keluarga yang saya bikin dalam 5 tahun belakangan ini gitu. Karena saya kan bisa dibilang dari lulus kuliah kan hampir nggak pernah pensiun ya. Kerja di Senayan itu kan kira-kira 21 tahun saya. Baru 5 tahun terakhir ini saya agak off dari tugas negara ya, pemerintahan, tapi kan tetap membangun politik gitu. Ya itulah hari-harinya gitu. Jadi saya ada usaha-usaha yang lucu-lucu lah banyak gitu. Bikin tempat wisata, bikin kafe, bikin restoran, itu biasa lah. Saya ingat Bang, terakhir kali kita ketemu waktu hari terakhir Abang sebagai anggota parlemen itu, anggota DPR 2019. Abang tuh bilang, iya saya kan gini-gini lulusan dari fakultas ekonomi terbaik di negara ini. Dan saya memang mempraktekkan ilmu saya waktu itu, Bang Fahri ngomong gitu tuh kan. Betul, Lucu memang, lucu banget Bang Fahri ini memang. Nah tadi kalau Abang bilang bahwa dalam perjalanan hidup Abang semuanya sudah direncanakan, sudah dihitung gitu. Itu termasuk menghitung bahwa partai Abang, Partai Gelora, nggak lolos threshold kemarin waktu pemilu. Yang kita hitung adalah bahwa kita memulai sesuatu yang baru dan meletakkan fondasi berpikir yang baik. Dan saya sebenarnya
terharu ya karena waktu kita ke daerah-daerah gitu ketemu lah itu. Abang tadi bilang karena lagi sibuk juga untuk memanage and handle koordinasi soal pilkada, Bang. Ya. Tapi Bang Fahri juga sempat mengusulkan bahwa katanya pemilihan gubernur itu ditiadakan aja karena asasnya dekonsentrasi bukan desentralisasi. Abang masih berpikir hal yang sama? Iya, sama. Pilgub mendingan nggak usah ada menurut Abang? Seharusnya 38 pesta ya itu dapat ditiadakan gitu karena 552 total pesta, 514 itu utuh sebagai pesta rakyat untuk memilih pemimpinnya. Tapi fungsi gubernur dalam undang-undang kan sebenarnya kepanjangan tangan pemerintah pusat. Karena dia adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat, seharusnya tidak usah diberikan diberikan mekanisme dipilih oleh rakyat, tapi cukup kesepakatan antara presiden dengan lembaga legislatif lokal gitu untuk memilihnya. Apakah diseleksi dulu oleh legislatif lokal lalu dipilih oleh presiden, atau diseleksi oleh legislatif lokal difinalkan oleh legislatif lokal juga bisa gitu. Dan itu akan